Untuk itu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh memuji dan muliakan Engkau. Dan bersama kaum keluarga yang ada ya Tuhan, keluarga Manu Hontong, Manu Pangandale, bahkan keluarga besar Hontong, kami bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong keluarga ini melewati hari-hari demi hari bersama-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memberikan mereka kekuatan, iman percaya kepadamu, bahkan penghiburan yang kekal yang berasal daripada-Mu, karena mereka boleh memperingati 1 tahun kepergian Ibu Kekasih, Ibu Ruth Hontong yang kembali ke rumah Bapa. Dan untuk itu ya Tuhan, bersama kaum keluarga kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan hati pikiran kami ya Tuhan, biar kiranya boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan ya Tuhan boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah berapa Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang Dia sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan firman-Mu, kami akan meletakkan korban persembahan yang pertama. Biarlah Tuhan memberkati dan pilih dari tempat yang maha tinggi, dan Tuhan balas melimpah berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tuhan, kita menyanyi untuk pujian, segala puji syukur dan persembahan dijalankan nanti bapak-bapak yang sedang. Segala puji syukur.
di tengah merebaknya COVID-19 varian Delta, yang katanya lebih dahsyat dari varian Alpha. Saudara-saudara, kita tetap beribadah. Memang dibuat demikian rupa, anak-anak tinggal di situ. Cucu-cucu saya tidak dibawa kemari karena ya terus terang saja karena untuk mencegah, katanya saudara, varian Delta ini lebih banyak menyerang anak-anak. Ketika varian Alpha berkembang, maka anak-anak bebas. Tapi sekarang varian Delta, anak-anak umur 12 tahun sudah mulai divaksin. Dan sudah, karena katanya saya belum lihat di sini. So ada. Nah, tetapi saudara-saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Boleh bilang dulu ya. Saya hari ini akan melayani firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca dulu di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8. Saudara-saudara, saya di sini membawa 4 Alkitab. Di sini ada terjemahan lama dan terjemahan baru, tetapi kedua-duanya adalah critical text. Dan saya membawa King James Version dan New King James Version, yang kedua-duanya adalah received text. Jadi saudara-saudara, memang berbeda, tapi perbedaan tidak banyak. Tetapi yang saya perlu jelaskan di sini ada perbedaan kita membaca. Jadi saya akan membaca dan saya akan menambahkan ayat bagian-bagian yang tidak ditulis di sini. Karena ini critical text, saudara-saudara. Dan saya hanya akan membacakan apa yang ditulis di sini, di dua ini. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada perhukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Boleh bilang dulu ya? Tetapi di dalam di dua ini ada ditambahkan, bukan ditambahkan, saudara-saudara. Justru ini yang dikurangkan. Dia bilang yang tidak berjalan menurut daging, tetapi berjalan menurut roh. Jadi seharusnya sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi berjalan menurut roh. Boleh bilang dulu ya? Jadi kalau orang dalam Yesus Kristus kalau berjalan menurut daging, maka dia masuk neraka. Boleh bilang dulu ya? Berjalan menurut daging artinya melakukan kehendak-kehendak daging. Saudara baca dalam kitab Galatia. Tetapi kalau berjalan menurut roh, maka dia melakukan kehendak roh. Saudara juga baca dalam kitab Galatia. Ayat 2. Karena hukum roh yang hidup dalam Kristus Yesus telah membuat aku merdeka. Saudara-saudara, hukum roh yang hidup dalam Yesus Kristus telah membuat aku merdeka dari hukum dosa dan maut. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara, hukum roh itu yang hidup di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, membuat saya merdeka. Tadinya kita dijajah oleh dosa, tetapi ketika hukum roh itu bekerja, maka kita bebas. Boleh bilang dulu ya? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan Taurat, hukum Taurat, karena lemah oleh daging. Di sini cuma karena tak berdaya, tapi sebenarnya kalau lemah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena lemah oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa,
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, bahwa syarat kebenaran dari hukum Taurat dapat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, silakan. Saya bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita boleh berkumpul lagi, saudara-saudara. Memang terjadi perbedaan. Saya baca di HP, tetapi pemerintah kita memberi izin kalau ibadah 25%. Tetapi kalau ada acara seperti sekarang dalam rangka acara merayakan 1 tahun, maka boleh 50 orang. Jadi Tuhan belum sampai 50 orang. Boleh bilang haleluya? Kalau jemaat semua datang lebih, saudara-saudara. Tapi karena kondisi maka kita bisa. Saya sudah rangkai bisa. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena kita semua bisa datang di sini. Boleh bilang haleluya? Saya akan memberi gambaran kepada kita semua. Latar belakang Roh Kudus bekerja, saudara-saudara. Memang Roh Kudus telah ada, sudah mulai melakukan aktivitasnya dalam zaman kita perjanjian lama. Tetapi zaman kita perjanjian baru, disitulah Roh Kudus bekerja menggantikan Yesus. Sebab kalau Yesus bekerja, maka kalau dia ada di sini, dia tidak di sebelah sana, saudara-saudara. Karena Yesus datang sebagai manusia, walaupun dia Allah, tapi karena dia sebagai manusia, maka keterbatasannya, saudara-saudara, keterbatasan manusia. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, dia bisa bekerja di segala tempat. Boleh bilang haleluya? Nah, ingat baik-baik, Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dan beberapa hari kemudian Roh Kudus turun, Kisah pasal 2, dan mulailah zaman Roh Kudus bekerja. Saudara boleh bilang haleluya? Perhatikan baik-baik. Tetapi saudara-saudara, ketika zaman Roh Kudus bekerja, terjadi perkembangan sejarah. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, pada zaman pertama kali Roh Kudus bekerja, gereja maju dengan pesat sekali, saudara-saudara. Tetapi kemudian dari abad ketiga sampai abad-abad pertengahan, maka gereja mandek. Sekali lagi gereja mandek. Kemudian muncul reformasi dan berkembang terus pada tahun 1901. Saudara-saudara, 1 Januari 1901, maka Roh Kudus mulai bekerja dengan heran, saudara-saudara. Dan saya mencatatnya, saudara-saudara, bagaimana sejarah mencatat Roh Kudus bekerja. Dan pada tahun 1906, maka gerakan Roh Kudus bekerja luar biasa sampai sekarang. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itulah sebabnya kekristenan berkembang lagi dengan pesat. Tahukah saudara bahwa pada tahun 60-an gerakan karena Amerika kelimpahan, maka dorang hidup seenaknya, maka muncul hippies. Tetapi saudara-saudara, apalagi ditambah dengan gerakan, maaf saudara-saudara, orang Yahudi itu menguasai 90% perekonomian Amerika. Seluruh, katakanlah 90% lebih studio Hollywood itu dan studio-studio lain dipegang oleh orang Yahudi. Jadi otomatis semua yang keluar dari sana, saudara-saudara,
bicara tentang kondisi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara-saudara, tetapi saya percaya, saudara-saudara, Roh Kudus bekerja terus, dan di mana-mana Roh Kudus bekerja, dan kekristenan kembali bertumbuh, baik di Rusia yang tadinya dikuasai oleh komunis, kemudian di Tiongkok juga tadinya dikuasai oleh komunis sampai sekarang, tetapi Kristen tetap jalan. Di Kuba, saudara-saudara, di negara-negara yang tadinya dikuasai oleh komunis, tetapi saudara-saudara, itu karena Roh Kudus bekerja, maka di sana ada perkembangan. Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, jadi saya ingin memberitahu kepada saudara-saudara, ternyata kalau dibandingkan dengan zaman orang Yahudi, maka orang Yahudi cuma 2% lebih dari penduduk dunia zaman itu, bahkan lebih kurang lagi. Tetapi sekarang, saudara-saudara, orang Kristen kekristenan adalah agama yang terbesar presentasinya di bumi sekarang. Boleh bilang haleluya? Itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena manusia. Sekali lagi, kami manusia terbatas. Tetapi di mana ada Roh Kudus bekerja, di sana ada kebebasan. Boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, saya ingin bicara tentang bagaimana Roh Kudus membimbing gereja pada kudusan hidup. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena lemah oleh daging. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik bahwa syarat kebenaran dari Taurat dapat digenapi dalam kita. Pasal 3 dan pasal 4. Ingat baik-baik saudara-saudara, hukum Allah tentang yang baik dan yang buruk itu ditulis dalam kitab Taurat. Ditulis dalam batin manusia yang dikenal dengan istilah, saudara-saudara, hukum moral. Mari kita membaca Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa kafir yang tidak memiliki hukum Taurat, di sini disebut bangsa-bangsa lain, tetapi sebenarnya bangsa-bangsa kafir. Apabila bangsa-bangsa kafir yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Boleh bilang haleluya? Sebagai contoh, jangan mencuri, itu hukum Taurat. Dan di mana-mana mencuri itu adalah dilarang, saudara-saudara. Tapi ada satu di tempat yang di Pulau Sumba kalau nggak salah, saudara-saudara, ada orang yang diizinkan mencuri, tetapi mencuri di daerah lain karena untuk menyediakan harta gunung gini. Saudara-saudara, saya membaca, saya pikir-pikir iya ya. Tetapi tetap tidak boleh mencuri di daerah lingkungannya, boleh mencuri di tempat-tempat lain. Saudara-saudara, dan karena kita tetap hidup dalam anugerah Tuhan, maka hukum Taurat dinyatakan di mana-mana. Saudara-saudara, maksud hukum Taurat, saudara-saudara, adalah supaya hidup kita kudus. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca Imamat 11, beberapa ayat. Imamat 11 ayat 44-45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntut kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, dan jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Saudara-saudara,
kitab imamat itu bicara tentang Taurat. Saudara mengulangi, memberi penjelasan-penjelasan mulai dari kitab Keluaran, imamat, penjelasan tentang hukum Taurat, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, tujuan hukum Taurat supaya manusia hidup kudus. Boleh bilang haleluya? Kalau kita tidak mencuri, kita hidup baik-baik. Kalau kita tidak berzina, kita hidup baik-baik. Kalau kita tidak berbohong, kita hidup baik-baik. Kalau kita tidak melakukan apa yang ditulis oleh hukum Taurat, maka kita hidup baik-baik. Boleh bilang amin? Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, tidak seorang pun mampu melakukan hukum Taurat. Mari saya membaca dulu Imamat 11. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel, katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saudara-saudara, dalam kitab perjanjian lama cuma satu kali disebut kuduslah kamu, karena aku kudus, dalam 1 Petrus. Tapi dalam kitab perjanjian baru ada banyak, kitab perjanjian lama ada banyak kali disebut kuduslah kamu, karena aku kudus. Dalam rangkaian dengan kitab Taurat. Mari saya membaca Ulangan 5. Saya cuma melihat beberapa ayat saja. Ulangan 5 ayat 31-33. Tetapi engkau berdiri di sini bersama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan pada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semua itu dengan setia. Boleh bilang haleluya? Kalau hukum Taurat, siapa yang melakukan benar. Tetapi kalau iman, saudara-saudara, kalau keselamatan dalam Yesus Kristus, siapa yang beriman benar. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, memang beda. Tapi nanti kalau mau bicara-bicara itu nanti susah. Seperti yang diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kiri atau kanan. Segenap jalan yang diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kalau orang melakukan hukum Taurat dengan baik, hidup dengan baik, lanjut umur, saudara-saudara, ditulis oleh Alkitab. Dan mari saudara-saudara, kita hidup di dalam Tuhan, karena di sana cuma oleh Roh Kudus kita bisa menggenapkan hukum Taurat. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca Roma 8 ayat 2. Karena hukum roh yang hidup di dalam Kristus Yesus telah membuat aku merdeka dari hukum dosa dan maut. Apa itu hukum dosa dan maut? Dalam terjemahan baru disebut hukum dosa dan hukum maut. Tidak. Hukum dosa dan maut. Saudara-saudara, dosa dan maut atau kematian adalah satu kekuatan atau kuasa yang memperhambat tubuh manusia untuk melakukan kehendak tubuh. Matius 26 ayat 81. Mari kita membaca Matius 26 ayat 81. Matius 26 Jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang berkehendak. Di sini disebut roh memang penurut tapi berkehendak, tetapi daging lemah. Boleh bilang haleluya? Alkitab berkata, ketika kita ingin yang baik, yang jahat ada pada kita. Itu daging, saudara-saudara. Kehendak daging.
Saudara-saudara, di dalam hal ini kita harus mengerti kebenaran firman Allah. Mari kita membaca Roma 8. Saya membaca ayat 17 sampai 23. Kalau demikian bukan aku lagi yang berbuatnya, tapi dosa yang dalam aku. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, itu dalam aku sebagai daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi aku tidak jumpa bagaimana cara melakukan apa yang baik. Perhatikan baik-baik, kehendak. Banyak kali orang ingin berbuat baik pada orang lain. Boleh bilang haleluya? Tetapi aku tidak jumpa bagaimana caranya berbuat baik itu. Saudara-saudara, luar biasa. Alkitab sudah menulis, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki itu yang jahat yang aku perbuat. Tetapi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapat hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada pada aku. Sebab manusia, menurut manusia batinnya, aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuh. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Sebab menurut manusia batinnya, saudara-saudara, manusia itu ada hatinya. Itu manusia batin. Saudara-saudara, manusia batin ingin berbuat baik. Boleh bilang haleluya? Tetapi, dan aku suka akan hukum, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melakukan melawan akal budiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam tubuhku. Ketika orang mau berbuat baik, saudara-saudara, ada saja yang menghalangi, sehingga banyak kali keinginan kita berbuat baik tidak tercapai. Saudara-saudara, saya menyadari hal ini. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita bersyukur karena Tuhan menolong kita. Boleh bilang haleluya? Sehingga manusia mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan daging atau dosa. Kita membaca Galati pasal 5. Galati pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging. Sekarang perbuatan daging telah nyata, yakni zina, percabulan, kecemaran atau hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Boleh bilang haleluya? Orang yang melakukan kehendak daging, maka dia tidak akan dapat bagian di sorga. Siapa bilang sekali selamat tetap selamat? Alkitab saya bicara dengan jelas. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita setiap kesempatan kita dalam beribadah, kita mendengar firman Allah. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Manusia itu ternyata lemah. Mari kita membaca Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka.
siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudara, kalau saudara membaca dengan baik, saudara-saudara, maka ternyata manusia lemah. Yang melepaskan kita cuma satu, Yesus. Haleluya. Tetapi di luar Yesus maka tidak ada yang bisa melepaskan kita. Saudara-saudara, luar biasa. Alkitab kita sudah mengajarkan dengan benar. Dan saya bersyukur karena boleh membacanya dan boleh merenungkannya dan boleh menyampaikannya kepada jemaat dan saudara, sehingga kita bertumbuh dalam pengertian kita dan makin hari makin dekat dengan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Kalau kita sudah belajar tentang hukum Taurat di atas dan saudara, kemudian hukum dosa dan hukum maut yang membuat kita menjadi tawanan, kemudian kita belajar tentang hukum roh yang mengaruniakan kehidupan di dalam Kristus. Saudara-saudara, ada satu kekuatan lain, yakni hukum roh yang mengaruniakan kehidupan di dalam Yesus. Mari saya membaca ayat 2. Karena di sini dia terjemahan baru, cuma roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Sebenarnya bukan begitu. Karena hukum roh yang hidup di dalam Kristus Yesus telah membuat aku merdeka. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari saya membaca di bahasa Inggris kok, supaya saya orang di sini ada yang mengerti bahasa Inggris. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free. Karena hukum roh yang hidup di dalam Kristus Yesus telah membuat aku merdeka. Boleh bilang haleluya? Kalau hukum dosa dan hukum maut, hukum Taurat membuat aku menjadi berdosa dan maut, dan saudara, tetapi hukum roh itu membuat aku merdeka. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi saya buktikan bahwa hukum Taurat yang diajarkan oleh bangsa Israel cuma mampu dianut oleh orang Israel sendiri cuma sedikit, cuma 2%, 1% dari seluruh populasi dunia pada zaman itu. Tetapi sekarang kekristenan, walaupun ada berbeda-beda pandangan, berbeda-beda ajaran, sudah dianut oleh agama yang terbesar jumlahnya di dunia. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itu adalah gambaran bagaimana para hamba Tuhan bekerja, dan bukan hamba Tuhannya yang bekerja, tapi Roh Kudusnya yang bekerja, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itulah sebabnya hukum roh yang mengaruniakan kehidupan dalam Kristus, dalam Roma 8:2, adalah suatu kekuatan ilahi yang mengubah roh manusia. Saudara-saudara, pikiran kita adalah jiwa, perasaan kita adalah jiwa, kehendak kita adalah jiwa. Tetapi yang mengubah hidup kita adalah roh, saudara-saudara, dan cuma Tuhan yang mampu mengubah roh manusia. Siapa yang bisa perintah saya datang beribadah setiap minggu di sini? Siapa yang bisa gerakkan hati saudara-saudara datang beribadah di tempat ini setiap minggu? Cuma Roh Kudus. Boleh bilang haleluya? Saya tidak punya apa-apa, saudara. Betul-betul saya kosong, tidak punya apa-apa untuk bisa mengatur saudara-saudara datang beribadah. Tetapi kalau ada Roh Kudus, maka Tuhanlah yang menggerakkan hati. Roh Kudus menggerakkan hati kita supaya walaupun dibilang ada COVID, saudara-saudara datang. Saya membaca
komentar di HP saudara tadi malam, kemarin lagi. Tapi saya tidak kasih komentar panjang. Cuma tadi malam kita kasih komentar anak-anak jangan dulu bawa ke gereja, saudara. Tetapi nampaknya banyak yang tidak membaca dan cucu-cucu saya tidak dibawa ke gereja, saudara, karena ya itulah, saudara. Tapi mari kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan supaya tetap aman, terlindung di dalam anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, hukum roh yang mengaruniakan kehidupan dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, adalah suatu kekuatan atau kuasa ilahi yang mengubah roh manusia. Mari kita membaca Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 22-23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu atau kehidupan kita yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Boleh bilang haleluya? Siapa yang bisa membaharui roh dan pikiran kita, saudara-saudara? Ingat baik-baik bahwa kehidupan kita ditentukan atau diatur oleh pikiran. Ketika orang ingin berbuat yang ini, pikiran bilang doi kurang. Ketika orang ingin berbuat yang baik, ada kepentingan yang lain, pikiran jalan dan lain-lain. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, itulah sebabnya setan kuasa dosa berusaha untuk mempengaruhi pikiran manusia. Tetapi saudara-saudara, ingat baik-baik supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Boleh bilang haleluya? Manusia banyak kali berdosa dengan pikiran. Bantangan atau pagi. Itu pikiran, saudara-saudara. Haleluya. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Itu pikiran, saudara-saudara. Jadi saya perlu beritahu, kalau Tuhan membaharui dalam roh dan pikiran kita, maka ketika kita berpikir ke sana, jangan. Ada hal yang baik yang Tuhan beri dalam pikiran kita, supaya kita tidak berpikir hal-hal yang besar. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar. Mari saya membaca pasal 5 ayat 18. Pasal 5 ayat 18. Dan jangan kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara boleh bilang haleluya? Anggur yang menguasai pikiran kita berbanding terbalik dengan Roh Kudus yang menguasai pikiran kita. Siapa bilang yang boleh minum anggur? Boleh, tetapi aturannya sedikit. Kalau kondisi tubuh kita kurang baik. Saudara, di Eropa banyak orang minum ada sloki kecil. Tetapi kalau di sini satu gelas biasa, 2 gelas masih boleh, 3 gelas kampak lah. So luar biasa. Tapi kalau baru 1 gelas kalau biasa. Kalau 2 gelas masih boleh. Saudara-saudara, tapi kalau di barat, saudara, orang sloki kecil, saudara, minum sedikit, saudara. Dan memang tidak berdosa kalau kita bilang boleh minum sedikit.
Tetapi yang biasa itu biasa. Haleluya. Nah, mari saudara-saudara, saya tidak akan bicara panjang. Saudara-saudara, jangan kamu mabuk oleh anggur, melainkan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi perbandingan terbalik antara kedua kondisi itu, saudara-saudara. Mabuk anggur berbeda dengan penuh Roh Kudus. Saudara-saudara, di sanalah saudara-saudara hukum roh yang mengaruniakan kehidupan dalam Kristus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, saya tidak akan bicara panjang sejam 12. Kita jangan bilang dari bicara panjang sejam 12, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, ada lagi yang saya mau sampaikan. Tetapi karena sudah lat, saudara-saudara, maka mari saudara-saudara, apa saja yang telah saya sampaikan ingat baik-baik, karena saya baca ulang Roma pasalnya yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Boleh bilang haleluya? Karena hukum roh yang hidup di dalam Kristus Yesus telah membuat aku merdeka dari hukum dosa dan maut. Boleh bilang haleluya? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena lemah oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menyatukan hukum atas dosa di dalam daging, bahwa syarat kebenaran dari hukum Taurat dapat digenapi di dalam kita yang tidak menurut daging tetapi menurut roh. Boleh bilang haleluya? Masih banyak yang akan disampaikan, tetapi saya percaya Tuhan menolong kita. Kita cuma mau berpikir, cuma mau tadi ternyata kita jalan, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita mendengar, menaruh firman yang telah kita dengar di hati kita, supaya kita boleh hidup. Saudara-saudara, Alkitab berkata, dengan apa aku bisa berjalan? Dengan firman dan Roh Kudus. Saudara boleh bilang amin? Mari kita bangkit berdiri.
kasih Tuhan di